Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ardi Febrian Cahyono ingin mempresentasikan novel saya yang telah saya buat selama 1 semester kemarin. Novel yang saya buat ini berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yakni Umi Desi Trisnawati. Dan penjelasan atas novel saya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya, di sini ada judul novel Lilo, pengarang Ardi Febrian Cahyono, yakni saya sendiri, dan di sini juga ada cover novel depan dan cover novel belakang. Eh, saya memilih judul novel saya Lilo karena Lilo dalam bahasa Jawa artinya adalah ikhlas. Eh, yang mengartikan bahwa novel yang saya tulis ini bermakna bahwa kita harus dapat mengikhlaskan segala hal yang belum Allah takdirkan atau yang Allah tidak takdirkan menjadi milik kita. Karena pada dasarnya segalanya hanya titipan. Dan di cover novel belakang saya juga ada sedikit quotes yang berkata bahwa cinta yang murni tidak memaksakan apapun, hanya mengikhlaskan tanpa menjadi bodoh dalam penyelesaiannya. Itu dari slide yang membahas tentang judul, pengarang, dan cover novel. Yang ketiga, ini sinopsis dari novel Lilo ini. Syahla merupakan perempuan yang konyol dan tidak pandai mengutarakan perasaannya pada Ardi. Meskipun mereka selalu bersama di kesehariannya, hanya keributanlah yang selalu mereka lakukan antara satu sama lain. Dan selalu saja ada suatu hal yang menghalangi kedekatan mereka ketika mereka sudah saling menyukai, seperti Marla, Nathan, dan lain-lain. Namun, akhirnya mereka pun dapat beradaptasi dengan segala ujiannya. Novel berjudul Lilo ini berpesan bahwa akan selalu ada perpisahan dalam setiap pertemuan. Baik, kita beralih ke tokoh novel. Yang pertama ada Zahra Syahrani Ashila atau biasa saya sebut Syahla. Ia merupakan tokoh utama dari novel yang saya buat. Yang kedua ada Nenek. Nenek merupakan nenek dari Syahla. Lalu yang ketiga ada Ardika. Yang keempat ada Marla. Yang kelima ada Nathan Rayendra atau biasa dipanggil Nathan. Yang keenam ada Kevin. Sebenarnya masih banyak beberapa tokoh yang lain, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin nanti menjadi terlalu banyak. Baik, selanjutnya kita beralih ke unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Novel saya bertemakan romance dan drama. Dan yang kedua ada alur. Alur yang saya buat di novel saya adalah alur maju dan tidak ada alur mundur atau alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar tempat yang saya buat ada di sekolah, rumah, jalan raya, restoran, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak tempat yang saya tuliskan tapi nggak muat. Yang kedua ada latar waktu, pagi, siang, dan malam pastinya. Dan latar suasananya emosional dan bahagia. Unsur intrinsik yang keempat ada sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang kelima, ya ini gaya bahasa. Gaya bahasa yang saya buat di novel saya adalah gaya bahasa formal, resmi. Jadi masih menggunakan aku, kamu, kau, dan lain-lain. Yang keenam ada amanat. Amanat dari novel yang saya buat adalah jangan menaruh harapan terhadap manusia, karena manusia bisa pergi kapan saja. Baik, yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang dari makna novel ini ditulis berdasarkan perasaan yang pernah penulis rasakan atau yang sebenarnya baru penulis rasakan dalam hidupnya. Yang kedua, ada nilai domain dalam novel saya, ini nilai moral. Karena banyak dialog-dialog atau kejadian yang bernilai moral di dalam novel saya. Yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga yakni bahasa. Bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia yang bagus seperti kamu, aku, dia, dan lain-lain.
Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan novel. Kekurangan dari novel ini mungkin kurang menarik untuk dibaca bagi para love expert atau bagi para orang-orang yang lihai dalam percintaiannya, karena alur cerita yang bertemakan percintaan sedikit mainstream dan biasa saja. Kelebihan dari novel saya menggunakan bahasa yang baku dan tidak bertele-tele. Baik, selanjutnya kesan dan pesan. Kesan selama pembuatan novel ini sangat beragam dan pastinya agak sulit, lumayan sulit, karena pertama kalinya saya membuat novel. Tetapi saya terus mencoba melakukan yang terbaik untuk tugas novel ini. Jadi ya seperti yang saya tulis di sini, bahwa saya pertama kali membuat novel dalam hidup ya karena tugas bahasa Indonesia ini. Sebelumnya saya belum pernah, dan karena saya juga kurang tertarik dalam hal menulis menulis artikel atau cerita pendek maupun novel segala macam. Jadi makanya agak sulit di awal-awal karena ya saya belum pernah membuat novel. Pesannya untuk para adik kelas yang akan menaiki kelas 12, tetap semangat dalam tugas pembuatan novel ini. Karena jika dinanti-nanti, kalian akan sulit menyelesaikan di akhir. Pesannya lebih cepat lebih baik. Jadi untuk adik kelas yang pada nantinya mau naik kelas 12, pasti bakalan dapet tuh yang namanya tugas novel. Nah, lebih cepat lebih baik. Jadi nggak usah ditunda-tunda kalau misalnya kalian pengen bikin novel, karena kalau ditunda-tunda nanti makin akhir makin repot, makin kedesak sama waktu karena ada batasan halaman yang harus kalian buat gitu. Pesan moral dari novel yang saya buat. Pesan moral yang saya buat sebenarnya sudah ada dan sudah saya sebutkan di awal tadi yang ada di cover belakang novel saya. Yakni cinta yang murni tidak memaksakan apapun, hanya mengikhlaskan tanpa menjadi bodoh dalam menyelesaikannya. Jadi jika kalian atau teman-teman mencintai seseorang, ketika kalian masih belum dapat mengikhlaskan seseorang karena orang tersebut meninggalkan kita, berarti kalian belum bisa dibilang mencintai dengan murni. Karena pada dasarnya ketika kita mencintai orang dengan murni, kita akan mengikhlaskan segala hal apapun yang dia putuskan. Kesimpulan, menciptakan sebuah novel itu memerlukan kelihayan berbahasa yang cukup untuk menjadikan novel tersebut menarik dan dapat dengan mudah dimengerti. Dan membuat novel juga memerlukan kreativitas agar alur yang diceritakan tidak mudah ditebak oleh pembaca atau plot twist. Jadi ya seperti yang saya tulis di sini, bahwa membuat novel itu tidak semudah yang dibayangkan, karena ketika kita ingin membuat novel yang menarik, membuat alur yang tidak mudah ditebak, itu memerlukan kreativitas dan gaya bahasa yang bagus juga gitu. Jadi ketika kita menggunakan bahasa yang tidak baku pun, ketika cara kita mengimplementasikan bahasannya dengan baik, maka alur cerita yang dibuat juga akan bagus dan menarik. Baik, itu tadi presentasi yang saya buat untuk membedakan novel Lilo. Sekian, terima kasih atas tugasnya, Umi Desi, syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.